warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah Mirjani, dosen pengampu mata kuliah perancangan eksperimen. Kali ini kita akan membahas mengenai tugas akhir mata kuliah perancangan eksperimen, di mana tugas ini adalah melakukan analisa data statistik menggunakan Minitab 19. Data kami diambil dari jurnal dengan judul Desain Eksperimen untuk Mengoptimalkan Proses Pengecoran Saluran Keluar Teko yang kami akses pada 17 Juli 2020. Untuk link jurnal dapat dilihat pada slide ini. Masalah yang akan kita analisa kali ini adalah ketebalan dari produk cor saluran keluar teko untuk dioptimalkan dengan nilai ketebalan tertentu. Dalam pemecahan masalah digunakan diagram Fishbone atau diagram sebab akibat untuk menentukan faktor dominan yang berpengaruh pada ketebalan hasil cor. Hasil dari penggunaan diagram Fishbone, kita mendapatkan dua variabel. Satu variabel respon yang pada percobaan kali ini hasilnya adalah ketebalan saluran keluar teko, di mana ketebalan dinding saluran keluar teko tidak boleh lebih dari setengah diameter ujung teko. Lalu variabel bebas atau faktor ini ada tiga, yaitu temperatur, di mana titik terendahnya adalah 455 derajat Celcius, yang tertinggi 475 derajat Celcius. Lalu faktor yang kedua adalah radius sprue, di mana diameter terkecil adalah 25 mm dan yang terbesar adalah 35 mm. Lalu faktor yang ketiga ada hiding time, di mana waktu tercepat pengecoran itu 8 detik dan waktu terlama pengecoran 16 detik. Berikut adalah hasil dari uji coba pengecoran saluran keluar teko. Untuk rancangan desain eksperimen yang dipilih adalah rancangan desain faktorial 3 level dan 3 faktor. Jumlah replikasi yang ditentukan sebanyak 3 kali, n sama dengan 3. Kita lihat pada desain summary, faktornya ada 3, replikasinya ada 3, untuk base run-nya ada 27 dan total run-nya ada 81. Lalu base block ada 1 dan total blocknya ada 3. Jadi dapat kita lihat di sini pada hasil penelitian ada 3 faktor, yakni temperatur, lalu radius sprue dan heating time. Untuk total run kita lihat pada tabel ini terdapat 81 hasil percobaan. Jadi percobaan dilakukan selama 81 kali, dimana untuk setiap diameter dilakukan sebanyak 27 kali, yakni 9 kali pada suhu 450 derajat dengan waktu 8 detik, 12 detik, dan 16 detik. Jadi di setiap masing-masing ukuran diameter dilakukan sebanyak 27 kali. Ini adalah hasil input pada Minitab 19. Untuk menghasilkan input ini kita klik start, lalu kita pilih DOE, lalu faktorial, lalu kita create faktorialnya. Kita buat dengan 3 level dan 3 faktor. Setelah itu kita klik desain. Pada desain kita isikan nama faktornya dan kita isikan ukuran dari faktor tersebut. Setelah kita input nilai dari hasil eksperimen, kita dapat melakukan uji ANOVA, di mana pada uji ANOVA kita mendapatkan informasi mengenai faktor. Di sini ada 3 faktor tadi yang kita masukkan, lalu levelnya juga 3 semua. Untuk value temperatur ada 455, 465 dan 475.
Untuk radius ada 25, 27, 35. Untuk time-nya ada 8, 12, dan 16. Dari ujian ANOVA dapat kita lihat nilai F dari temperatur 45,89, lalu radius nilai F-nya 73,7, untuk time-nya 109,93. Dari hasil uji ANOVA dapat kita lihat di sini residual plot untuk thickness. Untuk normality testnya dapat kita lihat bahwa data-data kita itu mendekati garis merah. Jadi dapat dikatakan bahwa data kita itu normal. Begitu juga residual versus width, dimana kita lihat titik data kita itu mendekati garis tengah, sehingga dapat dikatakan juga bahwa data kita itu normal. Pada main effect plot di sini ada 3 faktor tadi: time, radius, dan temperatur. Pada saat kita melakukan pengecoran selama 16 detik, maka saluran keluar teko akan lebih tebal daripada saat kita melakukan pengecoran selama 8 detik. Lalu untuk radiusnya dapat kita lihat bahwa layar teko paling tipis kita dapatkan pada saat kita melakukan pengecoran dengan radius 27 mm. Lalu untuk radius 35 mm kita mendapatkan layar teko yang lumayan tebal. Lalu untuk temperaturnya, semakin rendah temperatur yang kita gunakan, maka akan semakin tebal juga thickness yang kita dapatkan. Dan semakin tinggi temperatur yang kita gunakan, maka kita akan mendapatkan layar teko yang tipis. Dapat kita lihat pada interaction plot berikut bahwa hasil yang signifikan terjadi pada interaksi antara radius dan time, sedangkan pengaruh interaksi temperatur dan time serta interaksi antara temperatur dan radius ternyata lebih kecil. Hal ini disebabkan saat pengecoran, logam cair yang berada dalam rongga cetak hanya berada pada fase liquid, dan dengan perlakuan holding time yang singkat, belum terbentuk inti kristalnya. Dapat kita lihat pada interaction plot berikut bahwa hasil yang signifikan terjadi pada interaksi antara radius dan time, sedangkan pengaruh interaksi temperatur dan time serta interaksi antara temperatur dan radius ternyata lebih kecil. Hal ini disebabkan saat pengecoran, logam cair yang berada dalam rongga cetak hanya berada pada fase liquid, dan dengan perlakuan holding time yang singkat, belum terbentuk inti kristalnya. Pada saat ketebalan saluran keluar teko yang diinginkan tidak kurang dari 25 mm, maka hasil optimasi yang kita dapat yakni pada batas bawah temperatur yang kita ambil adalah 455 derajat Celcius dengan radius 25 mm dan waktu 8 detik untuk pengecorannya. Sedangkan batas atas untuk suhunya 475 derajat Celcius dengan radius 35 mm dan waktu pengecoran 16 detik. Jadi pada penelitian ini hasil optimalnya diperoleh pada suhu 475 derajat Celcius dengan radius 29,6 mm dan waktu pengecoran 8 detik, dan ketebalan hasil cornya sebesar 25,4 mm. Sekian analisa yang dapat kami lakukan. Jika terdapat kesalahan dalam analisa maupun perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita belajar bersama-sama.